warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga kabar baik ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maya Indah Widiantono, NPM 1904011140151. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 6. Selamat datang di video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Apa sih agenda kita hari ini? Agenda kita hari ini yang pertama yaitu tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, dan pembelajaran 3. Muatan pembelajaran yang akan saya bahas yang pertama yaitu PJOK yang memuat materi tentang teknik berjalan. Yang kedua, IPA, yaitu ciri-ciri tumbuhan dan cara beradaptasi di lingkungannya. Yang terakhir yaitu bahasa Indonesia, menemukan informasi penting dari teks menggunakan kata tanya dan menuliskan menggunakan peta pikiran. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai materi PJOK tentang teknik berjalan. Dalam berjalan mempunyai beberapa teknik. Perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Yang pertama, kepala tegak. Yang kedua, bahu santai. Yang ketiga, ayunan lengan tidak lebih tinggi dari dada. Yang keempat, punggung tegak. Yang kelima, tangan mengepal longgar. Yang keenam, tumit kaki depan menyentuh tanah terlebih dahulu. Selanjutnya, otot lutut dikencangkan. Selanjutnya, otot paha santai. Lalu, otot perut dijaga tetap kencang. Dan yang terakhir yaitu postur tubuh kita tetap lurus. Kita sudah mempelajari materi PJOK, teknik berjalan. Selanjutnya, materi kedua yaitu ilmu pengetahuan alam mengenai adaptasi tumbuhan. Pengertian, tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya terhadap habitatnya atau tempat tinggalnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Tumbuhan memiliki ciri khusus sebagai pelindungan diri dari pemangsa. Tumbuhan tidak dapat bergerak atau berpindah tempat jika ada pemangsa yang datang. Tumbuhan melakukan beberapa penyesuaian diri untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu hidrofit, tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Yang kedua adalah higrofit, tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Yang terakhir yaitu xerofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah kering. Yang pertama kita akan membahas tentang hidrofit. Ciri-ciri hidrofit. Yang pertama, akar berada di dalam air. Yang kedua, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Yang ketiga yaitu daunnya muncul ke permukaan air. Berikut beberapa gambar untuk lebih memahami maksud dari ciri-ciri hidrofit tadi ya. Tumbuhan apa saja yang termasuk pada hidrofit? Yang pertama yaitu teratai. Kedua, eceng gondok. Dan yang ketiga adalah kangkung. Setelah kita membahas tentang ciri dan tumbuhan apa saja yang ada di higrofit, selanjutnya saya akan membahas ciri-ciri higrofit. Yang pertama, batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat pada dalam tanah. Yang kedua, daunnya pada umumnya melingkar atau menggulung seperti gambar berikut. Tumbuhan apa saja sih yang termasuk pada tumbuhan higrofit? Mari kita perhatikan beberapa tumbuhan berikut. Yang pertama yaitu begonia. Yang kedua, tumbuhan paku. Ketiga, pakis. Dan yang terakhir adalah lumut. Oke, selanjutnya kita memasuki habitat yang terakhir, yaitu xerofit.
yang memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, memiliki daun tebal dan juga sempit. Yang kedua, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik bahkan tidak memiliki daun. Yang ketiga, batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Dan yang terakhir, akarnya panjang. Tumbuhan apa saja yang termasuk pada xerophyt? Yang pertama yaitu kurma. Yang kedua, lidah buaya. Yang ketiga, kaktus. Dan yang keempat adalah buah naga. Setelah kita melajari berdasarkan habitatnya tadi, yang terbagi menjadi 3, yaitu hidrofit, higrofit, dan juga xerophyt. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang cara tumbuhan melindungi diri. Yang pertama, cara tumbuhan melindungi dirinya yaitu dengan memiliki duri. Yang kedua, memiliki rambut halus. Dan yang ketiga, memiliki daun yang tajam. Keempat, menghasilkan getah. Dan yang terakhir yaitu menghasilkan racun. Dari beberapa cara tumbuhan melindungi diri, apa saja sih contoh tumbuhan-tumbuhan tersebut? Kita bahas ya. Yang pertama, cara tumbuhan melindungi diri dengan memiliki duri. Tumbuhannya contohnya yaitu mawar, putri malu, dan juga kaktus. Tumbuhan apa saja yang melindungi diri dengan rambut halus pada tumbuhan tersebut? Yang pertama yaitu bambu. Kedua, jagung. Dan yang tiga adalah tebu. Selanjutnya, yaitu tumbuhan yang melindungi dirinya dengan daun yang tajam. Tumbuhan apa saja itu? Yang pertama yaitu nanas. Yang kedua yaitu lidah buaya. Selanjutnya, yaitu tumbuhan yang melindungi diri dengan menghasilkan getah. Yang pertama yaitu pohon karet. Kedua, pepaya, dan juga nangka. Oke, yang terakhir yaitu menghasilkan racun. Tumbuhan apa saja itu? Yang pertama yaitu jalak. Dan yang kedua adalah tumbuhan kecubung. Oke, kita memasuki pembelajaran yang ketiga, yaitu bahasa Indonesia. Bagaimana sih cara mencari informasi penting pada suatu teks seperti teks sejarah? Yang pertama, kita buat terlebih dahulu peta pikiran atau tabel peta pikiran. Yang kedua, kita menggunakan kata tanya 5W 1H. Yang ketiga adalah kita mengidentifikasi dari teks tersebut dengan kata tanya yang ada pada peta pikiran. Dan yang terakhir, baru kita menuliskan informasi penting dari kata tanya dalam bentuk peta pikiran. Kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks. Informasi penting dari sebuah teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran dapat dibuat menggunakan kata tanya. Dari beberapa kalimat yang Ibu jelaskan, terdapat kalimat-kalimat yang Ibu garis bawahi, yaitu untuk penekanan kalian untuk memahami dalam pembuatan kata tanya peta pikiran suatu teks. Kata tanya ada 6, yaitu 5W 1H. Apa saja itu? Yang pertama yaitu apa. Apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua yaitu siapa, menanyakan seorang pelaku atau yang terlibat dalam suatu peristiwa. Yang ketiga yaitu bagaimana. Bagaimana berfungsi untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Yang keempat, di mana.
di mana berfungsi untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Yang kelima yaitu kapan, menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Dan yang terakhir yaitu mengapa, untuk menanyakan penyebab terjadinya peristiwa. Dari beberapa kata tanya ini, apakah anak-anak sudah paham dengan penjelasan ibu? Ya, tidak terasa ya udah di ujung pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini terdapat 3 muatan. Yang pertama, yaitu PJOK tentang teknik berjalan. Yang kedua, ilmu pengetahuan alam tentang habitat atau adaptasi tumbuhan tadi. Yang ketiga, yaitu bahasa Indonesia mencari informasi penting dengan menggunakan kata tanya dengan peta pikiran. Dari ibu mungkin banyak salah kata, ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.